Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Syahdan Raga Khalid. Saya dari kelas 12 MIPA 3 dan untuk hari ini saya ingin melakukan video interview tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Saya punya ibu saya, namanya apa? Vina. Namanya Vina, dan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang masa Orde Baru ini dan apa yang dia ketahui tentang kebijakan ekonomi dan kebijakan politik yang pada waktu itu dan kondisi sosialnya bagaimana. Kita mulai saja ya. Oke. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, apa saja kebijakan politik yang ada pada masa Orde Baru dan apakah ada yang berhasil diwujudkan? Waktu Orde Baru itu yang paling saya ingat aja ya, Ya. ya harus semuanya kan. Yang paling saya ingat itu adalah ketika jumlah partai politik menjadi 3. Dari yang sebelumnya itu banyak, tapi kemudian hanya menjadi parpol P3, PDI sama Golkar gitu. Nah sejak itu semua partai-partai yang bergenre Islam masuknya ke P3, sementara yang bergenre nasionalisme itu masuknya ke PDI. Setelah itu, nah Golkar waktu itu tidak mengakui dirinya sebagai partai, ya, tapi dia hanya menyebut dirinya Golkar, meskipun secara sifatnya dia tetap sebetulnya partai-partai juga gitu. Nah, tapi sejak penyusutan menjadi 3 partai itu, yang menjadi pemenang di setiap pemilu itu selalu sama, yaitu Golkar. Selain penyusutan partai, dulu juga pernah ada yang disebut sebagai dui fungsi ABRI, di mana ABRI itu sekarang namanya TNI, disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu dia tidak hanya ditugaskan untuk misalnya menjadi pertahanannya negara kesatuan Republik Indonesia, tapi dia juga punya fungsi lain, yaitu sepenangkapan saya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak menangkal musuh dari luar saja, tapi dia juga ada pengabdian kepada masyarakat, dan itu memberikan ABRI ke privilege gitu untuk kemudian merangkap jabatan. Jadi orang-orang yang bekerja, mereka yang ABRI itu mereka juga bisa jadi lurah, bisa jadi camat, bisa jadi bupati. Itu sepenangkapan saya waktu dulu. Jadi itu jadi semacam itulah yang disebut fungsi yang sepenangkapan saya sebagai warga negara Indonesia. Nah, satu lagi mungkin tidak terlalu signifikan, tapi dulu pada masa Orde Baru seingat saya selalu menjalani P4 setiap kali masuk pendaftaran P4. Ketika masuk sekolah, masuk SMA, masuk kuliah, itu ada pendaftaran P4-nya. Jadi pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila kalau nggak salah. Nah itu ya kemudian jadi kayak semacam pelajaran PPKN tapi versi zaman Orde Baru. Itu sih 3 itu aja yang saya ingat. Oke, lumayan banyak ya. Oke, berarti kita move on aja ke pertanyaan kedua. Jadi apa saja kebijakan ekonomi yang dijanjikan oleh pemerintah pada masa itu dan apakah ada juga yang berhasil diwujudkan? Seingat saya kalau untuk kebijakan ekonomi ya nggak terlalu banyak. Dulu dia pada zaman Presiden Soeharto dulu menerapkan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Jadi dia punya rancangan tersebut yang harus diwujudkan selama 1 masa periode kepresidenan. Nah itu yang paling saya ingat itu adalah kebijakan misalnya transmigrasi. Zaman dulu banyak banget warga penduduk Jawa dibujuk untuk melakukan transmigrasi. Kebanyakan itu ke Lampung atau ke Kalimantan kayak gitu. Nah itu di sana mereka penduduk Jawa itu diminta untuk pindah ke sana untuk melakukan pemerataan ekonomi lah, pemerataan pembangunan, di mana di daerah-daerah tersebut secara lahan itu bagus tapi kurang SDM-nya untuk mengelolanya. Nah
Tapi memang kemudian menjadi polemik ketika warga asli sana, warga aslinya Lampung, warga aslinya Kalimantan itu merasa terusik dengan kedatangan penduduk Jawa yang mereka anggap sebagai Jawanisasi. Tapi secara jangka panjang memang terbukti benar bahwa proses transmigrasi yang zaman dulu itu 20 tahun, 30 tahun kemudian membuat wilayah tersebut menjadi lebih makmur. Itu sih. Itu yang paling Saya ingat. Oke. Lumayan ya. Jadi kita move on ke pertanyaan ketiga, bagaimana kondisi sosial ekonomi pada masa Orde Baru, terutamanya pada masa Krismon tahun 1998. Krismon itu kan memang merupakan fenomena global. Jadi nggak cuma Indonesia saja yang mengalami. Jadi di seluruh dunia mengalami krisis ekonomi, sehingga pada waktu itu kondisi sosial ekonomi Indonesia sangat terdampak oleh krisis tersebut. Di situ kondisi rakyat ya sangat menderita karena semua harga naik. Dolar itu mencapai 16.000 atau 18.000 pada waktu itu, padahal sebelumnya itu hanya 3.000 atau 4.000 kalau nggak salah. Itu kenaikan berapa ratus persen kan. Nah itu berpengaruh kepada harga-harga barang-barang sembako waktu itu. Nah sembako itu kan mempengaruhi kondisi rumah tangga keluarga Indonesia. Ya artinya susu jadi mahal sekali, menjadi bawa barang mewah, dan kemudian dianggap sebagai Indonesia dianggap kehilangan satu generasi karena dengan mahalnya semua kebutuhan rumah tangga, langkanya susu membuat bayi kemudian menjadi kurang gizi. Dengan kekhawatiran itu, kondisi tersebut potensi bahwa satu generasi hilang itu benar, bahwa generasi yang lahir pada tahun sekitaran itu, di mana mereka tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, akhirnya menimbulkan kondisi-kondisi masalah-masalah kesehatan anak pada waktu itu. Dan ini berdampak sampai hingga hari ini. Jadi ada kondisi stunting itu masih menjadi fenomena yang cukup tinggi di Indonesia gitu. Kalau kondisi sosial ya tentunya juga dampaknya besar karena banyak pengangguran. Semua lapangan pekerjaan kemudian hilang karena tidak ada pembangunan dimanapun gitu. Oke, tambahan satunya lagi adalah generasi muda di zaman tahun 98 itu, mahasiswa-mahasiswa mulai tergerak untuk mengajukan demonstrasi kepada pemerintahan karena dianggap gagal mengendalikan harga sembako dan gagal memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Nah itu yang naik pertama kali itu memang UGM, mahasiswa-mahasiswa UGM dan mahasiswa UI, diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa ITB di Bandung, dan semua akhirnya berkumpul di gedung DPR MPR untuk menuntut supaya Soeharto lengser. Waktu itu juga pemicunya adalah demonstrasi yang di Universitas Trisakti yang menimbulkan banyak korban dan banyak mahasiswa-mahasiswa hilang karena diduga diculik oleh oknum-oknum tentara atau polisi ya pada waktu itu. Nah itulah kemudian membuat gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Indonesia sehingga akhirnya Soeharto lengser tahun itu 98. Wow. Oke, itu saja ya. Jadi kita juga mempelajari banyak hal ya tentang masa Orde Baru, terutama dengan kita menginterview orang yang hidup pada masa itu ya. Oke. Mungkin sekian itu saja interview kita, dan jika ada kesalahan kata mungkin dari salah satu pihak, mohon dimaafkan karena itu bukan dari hati kita. Jadi begitu saja. Terima kasih ya Bu Vina. Sama-sama. Ya, oke, baiklah, sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.